Ide jualan cemilan yang satu ini makin kesini makin rame ya. Cara jualnya juga gampang, cukup titipkan di warung-warung atau di kantin sekolah dan bisa gajian tiap hari. Hasilnya lumayan banget buat tambahan uang jajan. Cara bikinnya mudah, untuk bahannya juga harganya ekonomis ya. Jadi untungnya bisa berlapis-lapis. Dijual 3 ribuan udah untung banget. Yang mau tahu caranya, yuk kita buat sama-sama. Pertama kita siapkan tepung terigu 250 gram, disusul dengan tepung aci atau tapioka 20 gram. Di sini aku tambahin 1 saset susu bubuk ya, supaya nanti adonannya wangi. Tapi ini opsional aja, kalau teman-teman mau skip juga boleh. 1 sendok teh garam, ini bisa kita aduk-aduk dulu ya. Kalau semuanya udah tercampur, bisa kita masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Kita aduk-aduk sebentar aja, nggak usah sampai yang kalis. Lanjut tambahin air matang 620 ml ya. Kita masukkan secara bertahap ya, jangan sekaligus, agar hasilnya nanti bagus ya, nggak ada tepung yang menggerindil. Kalau dirasa udah rata, ini bisa kita masukkan sisa airnya ya. Aduk kembali sampai tercampur. Dan terakhir kita tambahkan 20 ml minyak goreng ya, supaya nanti hasil kulit risolnya nggak lengket ya, elastis dan juga glowing ya saat udah jadinya nanti. Aduk-aduk sampai tercampur. Setelah tercampur, boleh kita saring dulu ya adonannya, untuk memastikan nggak ada tepung yang menggerindil. Nah, kalau ada yang masih menggerindil seperti ini bisa kita aduk-aduk ya menggunakan whisk. Kira-kira hasil adonannya seperti ini ya. Dan ini sudah bisa ya kita cetak. Siapkan teflon anti lengket. Kalau teman-teman mau teflon seperti yang aku pakai, linknya ada di deskripsi ya, tinggal di check out aja. Sebelum dicetak, adonannya kita aduk-aduk dulu ya, agar tidak ada tepung yang mengendap. Ambil adonan 1 centong full atau secukupnya seperti ini. Kita tuangkan ke teflon yang sudah kita panaskan. Kalau berlubang seperti ini langsung aja kita ratakan ya. Nggak usah khawatir, nanti juga kalau udah matang hasilnya bagus. Nah, kalau kulit pinggirnya udah mengelupas, itu tandanya kulit risolnya udah mateng ya. Nggak butuh waktu lama kok, cukup beberapa menit aja, disesuaikan dengan perapiannya. Kita angkat dan kita taruh di wadah atau piring seperti ini ya. Ini bisa kita rapikan ya kalau udah tidak panas. Seperti langkah tadi, kita aduk-aduk adonan sebelum mencetaknya ya. Ambil adonan 1 centong, tuangkan ke dalam teflon yang sudah panas. Kita goyangkan teflonnya, bebas ya, mau kiri atau ke kanan, sampai semuanya tertutup ya, seperti ini. Oh iya, BTW saya pakai ukuran 24 cm ya. Nah, ini kita diamkan dulu ya. Kalau pinggirannya udah mengelupas, berarti kulit risolnya udah mateng ya, siap kita angkat. Lakukan sampai selesai ya. Nah, ini dia hasil kulit risolnya ya teman-teman. Dari satu resep tadi kita dapat 23 kulit risol ya. Jadi teman-teman semua udah ada bayangan ya kalau untuk ide jualan. Kalau 250 gram tepung bisa dapat kulit risol antara 23 sampai 25 ya. Dan untuk hasilnya juga elastis ya teman-teman, tidak gampang robek. Lihat seperti ini ya, ini tidak robek ya. Untuk aromanya juga ini wangi banget ya, karena saya tadi pakai susu bubuk. Nah teman-teman, di sini untuk isiannya aku pakai 3 potong sosis ya, yang udah aku potong-potong menjadi 18 bagian. Untuk sosisnya juga udah aku tumis ya, bentaran aja pakai minyak. Untuk telurnya aku pakai 2 butir, aku rebus dan aku potong-potong juga ya. Satu telurnya itu menjadi 10 bagian. Jadi kalau 2 telur itu jadi dapat 20 potong ya.
Selanjutnya untuk saus isiannya aku pakai merek Mayumi pedas dan original ya. Masukkan secukupnya Mayumi pedas dan originalnya ya. Supaya makin ada pedasnya, aku tambahin juga saus sambal pedas ya, secukupnya aja. Aduk-aduk semuanya ya sampai tercampur, dan untuk tingkat kekentalannya disesuaikan yang kita inginkan ya. Kalau mau tambah encer boleh diberi air sedikit aja. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk lemnya aku pakai terigu 1 sendok makan aja dan aku kasih air secukupnya ya. Lanjut ambil 1 lembar kulit risol, lalu aku tambahkan isiannya ya. Ada sosis, telur rebus, dan mayonya ya. Ini bisa kita gulung dulu, sisi kanan kita lipat ke kiri, dan sebaliknya ya, sisi kiri kita lipat ke kanan. Kemudian kita gulung lagi. Untuk ujungnya kita kasih lem atau perekatnya ya dari tepung tadi. Dan lanjut kita gulung. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya lakukan langkah tadi ya sampai semuanya selesai. Setelah semuanya selesai, lanjut ke proses berikutnya ya. Masukkan 2 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 100 ml air. Lalu kita aduk-aduk dulu ya. Kalau dirasa terlalu encer, bisa kita tambahin tepungnya ya, sedikit lagi. Dan hasilnya seperti ini ya, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Kalau terlalu encer nanti bisa tepung panirnya tidak menempel ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan tingkat kekentalannya. Untuk langkah akhir, ambil 1 atau beberapa risolnya ya. Kemudian kita celupkan ke dalam adonan tepungnya. Lalu masukkan ke dalam tepung panir yang sudah kita siapkan di dalam wadah. Aduk-aduk sampai semuanya terlumuri dengan rata ya. Lakukan semuanya sampai dengan selesai. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Tipsnya agar hasilnya bagus, ini bisa kita diamkan dulu, masukkan ke dalam kulkas atau freezer dulu ya. Kurang lebih 30 menit sampai 1 jaman. Agar si tepung panirnya benar-benar menempel dan agar saat digoreng tidak hancur ya. Dan hasilnya juga crispy di luar dan lembut di dalam, serta tidak mengandung minyak ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah aku diamkan 1 malaman di kulkas, ini risolnya mau aku goreng. Gimana ya hasilnya? Goreng risolnya di dalam minyak yang benar-benar panas. Kalau bisa semua bagiannya terendam ya, jadi nggak usah dibulak-balik nanti risolnya. Kalau udah matang bisa kita angkat dan sajikan. Oke teman-teman, cukup sekian aja ya resep cara membuat risol mayo. Dijual 3 ribuan tapi disesuaikan dengan daerah teman-teman ya. Rasanya enak banget ya, untuk jualan nggak malu-maluin ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di share di akun sosial media teman-teman. Sampai jumpa di resep selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.